之曰：当初在方家全图，华天都也有他，实属妄江一。大威看你的人闭嘴。方寒，遣其欲而心自最终形成的凶。待我克毙。咱们天地浩然气，记忆犹新吗？我自会去万罗峰。深渊血狼。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Immortality season ketiga episode yang pertama. Buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggal lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan mohon maaf jikalau ada salah-salah kata dari Mimin, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dikarenakan Donghua ini merupakan Donghua yang sudah lama tidak dibahas, apalagi buat Mimin yang masih awam tentang Donghua Immortality ini. Ditakutkan juga Mimin ada salah kata atau salah pembacaan ya geng. Mohon dimaafkan saja ya geng. Dan seperti biasa jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.找你。因为这里谢过师兄。什么？到哪里修炼？ Akhirnya geng, penantian yang kalian ditunggu-tunggu dari dahulu dan dinanti-nanti tikamari, yaitu Donghua Immortality season ketiga telah keluar lagi. Dan scene awal ini dimana diceritakan ya geng, setelah perjanjian yang begitu menakjubkan, Pang Han kelihatan ia dipanggil oleh Pang Xin Sue, diminta untuk kali ini dia harus sebisa mungkin memperlambat kultivasinya. Karena perkembangan dia ini sangatlah cepat untuk berkultivasi daripada biasanya ya geng. Dan dikarenakan juga dia sudah mengetahui fakta bahwasannya ketika Ching Sue melarikan diri dari sebuah altar yang begitu menyeramkan itu, yaitu altar Dewa Iblis, dan ia sudah mendebak semua kejadian atau semua hal yang ditutupi yang ada di dalam tubuh Pang Han. Dan Ching Sue melihat aib Pang Han bahwasannya dia akan menjadi salah satu orang paling tertinggi di dunia iblis. 今竟如此之快，交付黄泉土，但与华天都定下10年神通，有无穷的法宝。 Lalu kelihatan pula Pang Ching Sue bahwasannya dia tidak akan mempedulikan terhadap diri Pang Han, semua baik buruknya. Dan Ching Sue pun menyerahkan kepada Pang Han sendiri, dan dia hanya akan memberikan masukan-masukan saja kepada Pang Han. Dikarenakan menurut Ching Sue, setiap orang atau setiap diri kultivator akan mempunyai jati diri dan mempunyai jalannya masing-masing untuk menjadi orang yang begitu kuat dan sukses. Sontak dia pun atau Ching Sue pun ia sedikit melonggarkan untuk bisa bergerak semaunya saja kepada Pang Han. Dan kelihatan Pang Ching Sue pun memberikan penjelasan kepada Pang Han untuk perjanjian Pang Han dengan Hua Tiantu. 交付黄泉土，但与华天都定下10年之法宝秘籍。自我记事起，危机中必有大。 Dikarenakan menurut Pang Ching Sue, Pang Han harus kembali berlatih lebih kuat lagi dikarenakan Hua Tiantu lebih kuat dari diri Pang Han. Sehingga pada kesempatan hari ini Pang Ching Sue menanyakan dan menyarankan kepada Pang Han untuk pergi ke ibu kota Hu Tien. Dikarenakan tempat Hua Tiantu ada di tempat tersebut.
Dan menurut Pang Qingxue, Hua Tiantu dia tidak sengaja memasuki gua kuno yang begitu menyeramkan. Dan dia pun mendapatkan sepotong sutra spiritual dari Dewa Abadi Panhu. Dan begitu spesialnya, dan ia pun menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan tindakan tersebut menjadikan tindakan yang lebih cepat daripada Pang Han sendiri. Hingga pada kesempatan akhir-akhir ini, Hua Tiantu akan memasuki alam rahasia keabadian yang begitu mistik. 他修炼盘武大力神通，从内也难逃弱手，就是逆天而行。一决生死。你要用实力。 Dan setelah mendengar informasi tersebut, sontak Pang Qingxue, ia kembali membacot dan menanyakan apakah dengan informasi seperti tersebut Pang Han, apakah bisa jadi orang yang pede dan yakin bisa memenangkan di kompetisi 10 tahun yang akan datang. Dikarenakan menurut jiwa Pang Qingxue, dia tidak percaya kepada Pang Han akan keberhasilannya, dan perjanjian tersebut sangatlah tidak mungkin mustahil bisa dijalankan oleh Pang Han. Tetapi kelihatan Pang Han, ia pun langsung membacot bahwasannya demi meningkatkan kembali mutu kualitas kepercayaan diri, dia rela melakukan semua hal demi yang terbaik. Lalu kelihatan pula si Pang Han tidak peduli kalau misalkan perjalanan hidup Pang Han akan mengalami perjalanan yang begitu menakjubkan. 说得好，此界山河堡，不怕你的人闭嘴。 Dan misalnya ada pahit dan ada manis berupa-rupa pokoknya geng, tetapi untuk si Pang Han dia akan tetap menjalankan dengan ikhlas dan sekuat tenaga. Dan walaupun menurut si Pang Han kematian sudah mengintai kepadanya, tetapi menurutnya dia lebih baik mati di dalam perjuangan menuju kesuksesan daripada kesempatan hari ini hidup di dalam angan-angan orang lain dan dicaci orang lain. Lalu mendengar ucapan Pang Han, Pang Qingxue pun sontak langsung terheran-heran dan dia tidak mempermasalahkan ucapan tersebut. Dikarenakan ia sudah mengetahui bahwasannya pastinya dia akan berkata-kata seperti itu. Dan kelihatan Pang Qingxue ia terus menyarankan kepada sang MC kita Pang Han bahwasannya seseorang yang mengejar kultivasi itu sama saja dengan menantang surga. Lalu menurut Pang Qingxue, sebentar lagi akan ada perang besar antara makhluk abadi dan iblis yang akan segera dimulai. 在追求力量与尊严的道路上，节将至，先10年之内。 这山河神术，尔等则认。 Lalu Pang Qingxue ia percaya terhadap Pang Han bahwasanya ketika ada krisis besar, maka pasti ada cerah kecil yang bisa menjadikan peluang besar untuk masa depan. Dan menurut si Pang Han, dalam kurun waktu 10 tahun maka dirinya akan menjadi lebih kuat dan dia akan menerima perjanjian Hua Tiantu yang begitu kuat. Dan pertarungan tersebut merupakan pertarungan antara hidup dan mati. Ia pun tetap hare-hare saja dan tidak peduli terhadap ucapan serta tingkah pola Pang Han. Namun menurut si Nona Pang Qingxue, ketika Pang Han memenangkan pertandingan maka dia akan mendapatkan hadiah yang begitu menakjubkan. Dan sang pemimpin sekte akan memberikan Pang Han hadiah yaitu pil spiritual yang begitu kuat. Dan manfaat dari pil itu akan dapat menerobos ke dunia yang begitu kuat dan sakti. 一决生死。万术丹，恭送师姐。我灵丹无数，你为此，门派着我。 Lalu menurut si Nona Qingxue juga pertarungan itu akan dilakukan di benteng Sanhe. Dan benteng Sanhe ini merupakan tahap awal perjanjian 10 tahun. Sehingga Qingxue memerintah kepada Pang Han untuk meningkatkan kapasitas kekuatan pribadinya guna untuk bisa mengalahkan orang yang meremehkan kepada diri Pang Han. Lalu kelihatan pula setelah mendengar ucapan Qingxue, Pang Han sedikit merasa didukung sepenuhnya oleh Qingxue. Lalu kelihatan singkatnya cerita Qingxue akan kembali ke dunia peri. Dan pada kesempatan hari ini, Xin berpindah kelihatan di Akademi Yunhua. Kelihatan sang ketua pemimpin Jialan, ia sedikit memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Dia selalu memberikan ilmu pengetahuan ilmu alam serta kultivasi. 这次天魔战术，好轻而心扰之。我正要这古羽飞剑炼化，
Dan kelihatan di sisi lain Pang Han, ia ditemukan dengan si Nagayan. Lalu ia menanyakan benda melayang-layang di depan matanya itu. Dan kelihatan menurut si Nagayan semua itu adalah metode rahasia Huang. Dan Nagayan pada kesempatan hari ini dia sedang menggabungkan dua pedang terbang menjadi satu. Dan dengan menyatukan maka dua pedang terbang akan menjadi boneka iblis yang begitu kuat. Dan kelihatan si Nagayan memberitahukan kepada Pang Han bahwasannya boneka naga pada kesempatan hari ini begitu kuat dan begitu gagah. Dan boneka tersebut terbuat dari tulang-tulang iblis pilihan. Lalu kelihatan si Nagayan dia langsung menjelaskan kepada Pang Han bahwasannya boneka tersebut bisa membantu untuk bertarung. Mendengar hal tersebut Pang Han pun sedikit gembira dikarenakan boneka tersebut bisa diajak berlatih dan bertarung untuk melawan musuh yang begitu kuat. 燕， 成为魔剑傀儡等于你的分身，与其在这儿闭门造车，残余的灵气和玉石结合。 Dan si Nagayan langsung membaca juga bahwasannya dia pun sudah mentok dalam hal kultivasi di akademi. Si Nagayan ia pun ingin bersama-sama dengan si Pang Han ke alam bawah tanah untuk bekerja sama. Dan menurut si Nagayan di alam bawah tanah ada juga giok yang begitu kuat, yaitu giok Dharma Sutra. Dan giok tersebut mempunyai 1000 manfaat. Dan giok tersebut tidak hanya bermanfaat untuk memurnikan senjata sakti, namun harganya juga begitu mahal. Mendengar hal tersebut, Pang Han pun dia langsung tersenyum dan terheran-heran. Dan si Pang Han pun akhirnya setuju dan ia ingin memutuskan akan pergi bersama Nagayan. Dan scene pun berpindah pada kesempatan hari ini di akademi. Kelihatan lonceng pun berbunyi menandakan waktu belajar sudah selesai. Dan kelihatan Pang Han akhirnya keluar dan ingin bergegas menuju alam bawah. 不仅可以吸收魔物炼丹，还一散则灭。这不是方寒吗？山河榜第3的叶南地的样子，当真令人惊讶。 Namun kelihatan pada kesempatan hari ini Pang Han melihat si nona gadis tunangan yang bernama Pang Cheng Sue. Dan di dekatnya kelihatan ada salah satu senior tingkat 3 yang bernama Ye Nantian. Dan kelihatan sang MC kita Pang Han dia tidak mempedulikan terhadap hal tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini senior Ye Nantian dia geram terhadap Pang Han dikarenakan ia sepertinya telah berpura-pura melupakan kepadanya. Yang padahal sebelum-sebelumnya di medan iblis diri Ye Nantian dibuat malu oleh Pang Han. Dan kelihatan di tempat tersebut ada perbacotan yang begitu seru antara Pang Han dan juga Ye Nantian. Dikarenakan menurut Ye Nantian juga Pang Han merupakan tunangan yang di bawah umur dan belum cocok untuk menunggangi cewek cantik. 你是谁？想救？师妹莫气，若他真 Sehingga Pang Han pun ia pun bersabar dan berdesas dalam hatinya bahwasannya dia juga akan menjadi senior di peringkat 3 yang begitu kuat. Lalu singkatnya cerita pada kesempatan hari ini kelihatan Ye Nantian dan Ching Sue sudah berada di ruangan. Dan Ye Nantian memerintah kepada Pan Ching Sue untuk segera pergi saja dari tempat tersebut. Namun Pan Ching Sue pun melihat aura wajah dari Ye Nantian yang begitu berubah. Sehingga singkatnya cerita si nona cantik pun ia pun langsung pergi meninggalkan Ye Nantian. Lalu tiba-tiba pas Ye Nantian sudah sendirian, kelihatan datanglah 2 orang iblis yang begitu menyeramkan dan begitu jahat datang ke hadapan si Ye Nantian. Dan Ye Nantian memerintah kepada 2 orang iblis itu untuk melakukan dan menguntet serta melihat apa yang dilakukan Pang Han setiap hari. 不能间断。如等山河榜后。 Dan jika ada hal-hal yang aneh dari si diri Pang Han, maka si iblis itu berhak melaporkan kepada Ye Nantian. Dan kelihatan si iblis-iblis itu diberi 40 pil Jing Yuan dari si Nantian. Serta kalau berhasil mendapatkan informasi dari diri Pang Han, maka si Ye Nantian akan memberikan senjata spiritual dari Gunung Iblis. Dan kelihatan 2 iblis itu langsung berterima kasih kepada Ye Nantian. Sehingga singkatnya cerita kelihatan Ye Nantian pun meninggalkan kedua iblis tersebut. Lalu scene pun berpindah pada kesempatan hari ini kembali melonjak, yang mana pada kesempatan hari pula kelihatan Pang Han sedang menaiki angsa spiritual. Dan angsa spiritual itu merupakan peri Lao Han He. Dan peri tersebut membacot kepada Pang Han bahwasannya dia harus berhati-hati di tempat tersebut.
发去。 Karena di tempat tersebut begitu kejam dan kelihatan pula pada kesempatan hari ini si Naga Yan dan juga sang MC kita ia memasuki gua yang begitu kuat dan begitu aneh dan merupakan gua tersebut gua bawah tanah dan kelihatan mereka berdua terus berjalan-jalan di dalam gua tersebut sembari ia mendapatkan satu buah pintu yang begitu kecil sehingga si Panghan kelihatan putus asa dan putus harapan. Namun si Naga Yan terus menyemangati kepada Panghan dan akhirnya si Panghan langsung berani dan ingin masuk ke dalam celah tersebut. Lalu setelah itu mereka berdua langsung masuk dan sontak mereka berdua pun langsung dihadapkan dengan dua serigala salju neraka yang begitu jahat. Dan kelihatan si Panghan langsung mengeluarkan boneka iblis guna untuk melawan kedua serigala jahat tersebut. 体型也是瀚海沙漠的雪老鼠。 Dan kelihatan si Panghan langsung menunggangi boneka tersebut dan si Naga Yan kelihatan mengambil aura spiritual dari serigala darah yang sangat licik itu. Dan menurutnya serigala tersebut mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Dan kelihatan pula tidak hanya dua ekor serigala yang menghampiri kepada mereka. Dan tiba-tiba datanglah segerombolan ekor serigala yang menghampiri kepada mereka berdua. Dan si Naga Yan memerintah kepada Panghan untuk mengumpulkan kristal-kristal yang begitu kuat dari kepala serigala itu. Hingga pada akhirnya Panghan pun terus menyerang satu persatu serigala yang ada di depannya. Sehingga kelihatan si Panghan terus mengeluarkan kekuatan sama boneka miliknya itu. 师弟，好久不见。叶师兄与其他出手门弟子，岂可如此？上界山河榜，师弟。 但怎么会突？你要准备打硬仗。会晋升成真。魔剑傀儡马上就要练成了，让开，我再啃你！刀上的精神烙印，拖住他！魔剑傀儡马上就要练成了。 Scene awal ini dimana diceritakan pada kesempatan hari ini di kuil Chuan Gong, si tuan muda Ye Nantian ia dikejutkan bertemu dengan sang adik junior Lin yang sudah lama tidak ketemu. Dan sang adik Lin itu adalah dengan nama asli yaitu Lin Yan. Dan pada kesempatan hari ini si Lin Yan kagum kepada sang senior Ye Nantian dikarenakan sang senior Ye Nantian telah melangkah ke ranah yang begitu kuat tanpa suara. Dan menurut sang adik junior Lin Yan, menurutnya di kota Yanhe ini telah berhasil banyak talenta berbakat, termasuk juga ia telah mendengar Panghan juga termasuk ke dalam jajaran talenta berbakat yang begitu kuat. Dan kelihatan menurut si Lin Yan, senior Ye Nantian kelihatan pas bertemu bersama Panghan dia ingin memancing Panghan agar melanggar aturan. Namun kelihatan menurut si Lin Yan, Panghan janganlah diremehkan sama sekali. Dan mereka pun harus tetap tenang untuk menghadapi si Panghan itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini senior Ye Nantian masih sama seperti dahulu kelas kepala ya geng. Dan selalu menindas murid-murid di sekte internal dan memecah belah hubungan persaudaraan erat, ucap si Lin Yan. 短短1年中，玩弄于股掌之中，恐是老样子。 打压内门，能者得之，宁可直中取义，道不同不相为谋。 Lalu pada kesempatan hari ini mereka berdua pun terus membacot panjang lebar dan singkatnya cerita. Pada kesempatan hari ini menurut si Lin Yan mereka berdua tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama serta bekerja sama. Kelihatan pada kesempatan hari ini si Lin Yan ia berpamitan kepada Ye Nantian bahwasanya sampai berjumpa lagi di daftar Sanhe berikutnya. Hingga scene pun berpindah pada kesempatan hari ini di mana sang pemeran utama kita Panghan dan juga si Naga Yan yang telah terlihat lagi mengambil aura dari serigala yang begitu kuat dan tentunya aura yang menyeramkan.
Dan tentunya serigala tersebut yang sudah Pang Han kalahkan ya geng. Lalu kristal yang Pang Han dapatkan itu seketika langsung diberikan kepada si Nagayan. Dan setelah oleh si Nagayan, ia pun langsung dilontarkan ke arah langit dan langsung disempurnakan. Dan di tempat tersebut sontak menciptakan kembali satu buah baju jarah langit serigala. Dan tiba-tiba setelah itu datanglah menjadi boneka darah biru yang merupakan aura dari serigala darah. Sehingga pada kesempatan hari ini si Nagayan mengajak kepada Pang Han untuk keluar dari tempat tersebut. Dikarenakan ia melihat seperti ada cahaya bintang di langit dan sepertinya itu adalah senjata dari sekte bintang. Lalu pada kesempatan hari ini pula Pang Han dan juga si Nagayan terus berjalan untuk menuju ke arah luar. Dan sontak benar saja di tempat tersebut ada cahaya yang dikelilingi oleh monster-monster jahat. Dan kelihatan cahaya itu merupakan gelang bintang 5 matahari dan bulan. Dan di dalam cahaya itu ada seorang bayi yang bernama Xing Yun yang berasal dari sekte bintang. Dan kelihatan sang bayi itu memanggil ayah dan ibunya dikarenakan bayi itu terlantar sendirian. Lalu menurut si Nagayan bahwasannya sekte bintang ia telah mengumpulkan matahari dan bulan serta cahaya bintang selama puluhan dekade. Dan semua itu berhasil disuling menjadi satu oleh air suci 9 matahari. Dan kelihatan pula pada kesempatan hari ini menurut mereka bahwasannya emas 9 istana di sekte Yuhua sudah kembali hidup. Dan menurut si Pang Han seorang bayi yang bernama Xing Yun itu yang berada di tengah-tengah pagoda itu bukanlah semena-mena bayi muda biasa. Dikarenakan dari sejak kecil ia sudah mempunyai senjata sakti dan si anak kecil itu pastilah bukan untuk dipermainkan. Ye, 我们走。小小年纪就有如此重宝。 也是你撒野的地方吗？还有那把刀，都是元宝吧？那只蝼蚁。 Namun si Pang Han juga terheran-heran mengapa anak tersebut bisa terdampar sendirian di tempat tersebut. Dan kelihatan tiba-tiba si anak ajaib itu tiba-tiba didatangi oleh salah seorang nona iblis yang begitu kuat. Dan kelihatan si nona iblis itu ingin memakan daging dari si bocah tersebut. Namun kelihatan si bayi tersebut menolak untuk dimakan dan ia melemparkan batu spiritual ke arah orang-orang yang jahat. Dan tentunya yang berniat ingin memakannya. Lalu kelihatan si Nagayan dan juga Pang Han melihat dari kejauhan dan bahwasannya menurut si Nagayan Pang Han harus bersiap-siap untuk bertempur dan pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sulit. 但雌性与人类无异。我们丰满羽翼。 Dikarenakan Pang Han harus bisa menyelamatkan si budak yang bernama Xing Yun itu. Dan Pang Han harus menyelamatkan dan mengalahkan iblis-iblis jahat. Namun tiba-tiba kelihatan salah seorang iblis cantik langsung terbang dan melihat kepada Pang Han. Dan menurut si Pang Han itu adalah Hong Yi. Yang padahal mah si nyonya tersebut adalah raja iblis kuat dan kelihatan si raja iblis itu langsung melayang ke atas langit. Namun Sin pun berpindah pada kesempatan hari ini di Gunung Yuhua. Kelihatan orang-orang berkumpul dan salah seorang tetua lagi di hadapan beberapa orang tersebut. Dan bahwasanya pertempuran antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Dan tujuannya dari pertempuran tersebut yaitu untuk mengecek kekuatan daftar revisi di Akademi Sanhe. 让他们有封下弟子。 Dan kelihatan singkatnya cerita, sang kakek tersebut langsung membubarkan kepada orang-orang yang lagi berkumpul itu. Dikarenakan pertarungan di Mainland Arena Sanhe akan segera dimulai. Dan Sin pun kembali lagi ya geng, berpindah lagi. Dimana pada kesempatan hari ini di dunia bawah kelihatan si iblis itu menyerang kepada sang MC kita Pang Han. Dan menurut si nona iblis kuat itu Pang Han telah berani masuk ke dalam wilayah suku iblis. Dan menurut si raja iblis anak muda Pang Han itu berani-beraninya walaupun dia baru mencapai alam ke-10. Dan lalu singkatnya cerita menurut si Nagayan ia kelihatan langsung memanggil kepada Pang Han. Bahwasannya si Nagayan meminta kepada Pang Han untuk menahan sang iblis jahat itu.
凡。 Dan Pang Han menanyakan kepada si Nagayan. Menurut si Nagayan itu pedang iblis akan segera selesai secepat mungkin. Dan kelihatan di sisi lain, dua iblis jahat melihat pertandingan antara Pang Han dan juga si Nona Raja Iblis. Dan dua iblis tersebut tentunya yang diperintah oleh si Yenantian, yang merupakan Erchong dan Mukming. Maka keduanya juga murid dari sekte internal Yohua. Dan kelihatan Erchong sedikit ketakutan sekali. Namun menurut si Mukming iblis yang satunya lagi iblis si gendut, mereka semua atau Pang Han dan juga si iblis jahat dan juga si Nagayan tidak akan memperhatikan kepadanya dalam waktu yang dekat. 地魔修罗通二重。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si Nagayan ia ditanya oleh si Pang Han, apakah ia telah menyelesaikan kekuatan Raja Yaksa boneka buatannya. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini boneka pedang iblis telah selesai menurut si Nagayan. Dan boneka iblis tersebut langsung menghampiri dan berdiri di hadapan si Nona Raja Iblis. Lalu menurut si Nona Iblis langsung membacot kepada Pang Han dikarenakan mereka telah beraninya menggunakan keturunan suku iblis. Dan pada kesempatan hari pula akhirnya pertandingan seru antara boneka iblis versus si Nona Raja Iblis. Dan boneka iblis yang ada di depan Raja Iblis itu merupakan boneka yang sudah dikendalikan oleh si Pang Han. Namun masih saja si iblis Mukming dan Air Chong mengamati kepada si Pang Han. Dan bahwasannya si Pang Han ini berpakaian seperti manusia biasa, namun dia adalah pengikut iblis yang begitu kuat dan pengendali boneka iblis. Dan semua informasi tersebut maka dia akan langsung diserahkan kepada senior Yenantian. Dan kelihatan di sisi lain pula Pang Han terus bekerja keras bersama si Nagayan. Kelihatan di sisi lain si bocah atau si bayi yang ada di tengah-tengah pagoda itu juga ia sedikit mengeluarkan kekuatan esensi dari dirinya. Dan hampir saja semua iblis yang menghampiri kepada pagoda bayi itu hampir kalah dan pada akhirnya terseret oleh kekuatan si bayi itu. Dan di sisi lain pula Pang Han langsung berubah wujud menjadi wujud yang begitu kuat. Dan dia berhasil mengendalikan boneka iblis yang begitu menakutkan. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan si Pang Han langsung menyerang kembali sang Nona Ratu Iblis atau si Raja Iblis kuat. Dan dia ingin mengakhiri hidup si Raja Iblis. Dan kelihatan juga si Nagayan memerintah kepada si Pang Han untuk pergi saja semasih bisa memurnikan aura dari dirinya. Dan pada kesempatan hari ini pula si Pang Han langsung mengeluarkan pedang cahaya kuat yang ingin langsung diarahkan kepada si Nona Raja Iblis. 言，方才好喜。你叫什么名字啊？ 小葫芦解一下，不是我爹爹派来的大尸身不符， 否则娘亲会打。 他竟然将一个神通秘籍。什么？这是用黄泉水炼制的。鬼魅悠悠，上！ 大帝，不可逆魔之中屈辱，忍不动。 Scene ini dimana diceritakan masih di alam bawah yang mana kelihatan sang pemeran utama kita Pang Han. Kelihatan dia akan menghabisi nyawa si iblis atau si nyonya iblis jahat. Namun tingkah laku tersebut diberhentikan oleh si Nagayan. Dikarenakan menurut si Nagayan siapa tahu di masa yang akan datang si iblis tersebut bisa menjadi baik dan menjadi pihak si Pang Han dan iblis milik asuhan si Pang Han.
Si Naga Yan pun terus membacot kepada si Pang Han, pemeran utama kita. Dikarenakan pastinya kalau di masa depan mah Pang Han akan butuh bantuan terhadapnya. Jadi si Pang Han pun tidak tulus menindas kepada si iblis jahat itu dan mengembalikan pedang kepada serangkanya. Kelihatan si Naga Yan terus membawa iblis jahat itu ke tempat yang begitu jauh. Lalu kelihatan di sisi lain si bocil atau si bocah kecil kelihatan mendekati kepada si pemeran utama kita Pang Han. Lalu menurut si Pang Han, jikalau dia memiliki gelang bintang 5 yang dimiliki oleh si bayi Qing Yun itu, maka dia akan mempercepat kultivasi tubuh emas yang begitu kuat. 早已死飞了。嘿，这是什么呀？看，不行了，俺醉了。 Lalu kelihatan si Pang Han mengeluarkan satu buah pil darah yang begitu misterius dari dalam pesaknya. Namun kelihatan si bayi itu semakin dekat kepada si Pang Han, sehingga si bayi itu sangat terlihat mau makan pil darah yang begitu lezat dari si Pang Han itu. Lalu pada akhirnya si Pang Han kelihatan langsung menanyakan siapakah nama bocil itu. Dan si bocil itu menjawabnya bahwasannya namanya adalah Qing Yun. Kelihatan si Pang Han dia memberikan satu pil darah kepada si bayi Qing Yun. Dan si bocil tersebut merasakan begitu lezat dari pil yang diberikan dari si Pang Han. Sehingga dengan rasa yang begitu lezatnya, si bayi tersebut langsung pingsan akibat lezatnya yang begitu mantap. 星辰仙骨逆转。娃娃，你叫什么名字啊？老师，先知道了可就不好了。还想吃我的丹药吗？ Kelihatan si bayi tersebut langsung berbaring dikarenakan baru saat ini si bayi tersebut merasakan pil yang lebih lezat dari yang lezat. Kelihatan si bayi tersebut tak sanggup lagi untuk berdiri dikarenakan dia sudah tepar banget. Lalu menurut si bayi tersebut dia harus memakan tang hulu untuk menghilangkan rasa tepar itu. Dan di sisi lain si Ercong dan Mukming terus melihat kepada aktivitas mereka semua. Lalu tiba-tiba si bayi tersebut langsung mengeluarkan pil giok Jamro King dari tas penyimpanannya, sehingga si Naga Yan pun langsung terherman-herman melihat pil tersebut. Dikarenakan pil tersebut, pil yang si bayi langsung keluarkan itu sangatlah bagus daripada pil Agung Biluo. 不行了，这可是比碧落的。也不和俺玩，哼，然后我再吃。 这是去。 Lalu menurut hati Pang Han bahwasannya identitas si bocil tersebut begitu benar-benar luar biasa dan di luar nalar, sehingga Pang Han menanyakan kembali nama asli bocil Qing Yun itu. Dan si Pang Han langsung menanyakan bahwasannya si Qing Yun itu akan mau memakan lagi pil milik si Pang Han. Dan si bayi tersebut atau si bocil ia tentunya kembali mau mengambil dua buah pil yang ada di genggaman si Pang Han. Namun si Pang Han dia tidak akan memberikannya semena-mena dikarenakan dia mau tahu nama orang tua dari si bocil tersebut. Lalu si bocil tersebut juga tidak tahu dengan nama orang tuanya. Hanya yang si bocil tahu orang-orang penguasa bintang saja, serta kedua orang tuanya dia tidak mengetahui. 还要好的丹药，居然是。想吃，哎，也不和俺玩，哼，俺妈吃，然后我再吃。 死后时， 你的圆环真漂亮。 Dan kelihatan si bayi tersebut sedikit menceritakan tentang kehidupannya di masa lampau. Lalu pada akhirnya Pang Han pun langsung memberikan dua pil tersebut kepada si bayi Qing Yun. Dan menurut si bayi Qing Yun itu dia akan memberikan dua buah pil itu kepada si kodok kecilnya terlebih dahulu yang ada di punggungnya. Lalu menurut si Naga Yan, si bocah itu adalah bocah terhormat untuk pemimpin sekte Sun King. Lalu menurut si Naga Yan pula, si bocil Qing Yun mencapai alam abadi. Kelihatan pas kesempatan hari ini Qing Yun berjalan lari kecil-kecilan di depan mereka berdua, yaitu di depan Pang Han sang MC kita dan juga si teman Pang Han yaitu si Naga Yan. 九掌门复活我。宝宝，我有请我吃好吃的，那我就告诉你。
Sontak si Pang Han langsung memberhentikan kepada si bocil atau si bocah kecil Xingyun itu. Dikarenakan si Pang Han melihat gelang yang sangat indah yang ada di leher si bocil. Kelihatan si Pang Han meminta kepada si bocil Xingyun untuk melihat gelang tersebut terlebih dahulu. Lalu si bocil tersebut menyerahkan gelang tersebut kepada si Pang Han atau sang MC kita. Sehingga si Pang Han menanyakan apakah si bocil Xingyun tidak takut Pang Han mengambil gelang spiritual itu. Dan si bocil Xingyun dia tidak merasakan takut karena kan dia telah merasakan yakin bahwasannya Pang Han adalah orang yang begitu baik dan soleh. Lalu menurut si naga Yan yang ada di belakang si Pang Han bahwasannya harta karun seperti yang ada di tangannya itu hanya bisa disentuh tak bisa direbut. 能给我看看吗？那太可惜了，需要你的镯子帮忙。还要替爹爹做。那边有个石头。女境的魔女，傻的。 Kelihatan pula si Pang Han langsung wawartos kepada si bocil Xingyun. Dikarenakan menurut si Pang Han, dia mempunyai metode kultivasi jadi dia akan berkultivasi. Namun dia membutuhkan bantuan gelang si bocil. Lalu menurut si bocil Xingyun itu dia mempersilahkan ya geng kepada si Pang Han untuk mengambil dan menggunakan gelang tersebut. Namun dengan satu syarat, jangan bilang kepada siapa-siapa. Tetapi di atas itu ada Sim Erchong dan si Muming atau suruhan dari si orang-orang yang begitu hianat. Lalu bahwasannya gelang tersebut diberikan dari si bocil Xingyun. Dikarenakan kalau diketahui maka si bocil Xingyun akan dipukuli pantat oleh sang ibunya. 否则娘亲会打俺屁，早就不是小孩子了。多漂亮石头！你给我。他们要去做什么呀？ Dan di tempat tersebut mereka berdua mengobrol-ngobrol. Lalu si Pang Han nanti akan menghantarkan bocil itu kepada keluarganya kalau sudah pas dengan waktunya. Si bocil Xingyun pun bahwasannya si kakak Pang Han dia telah memberikan makan enak kepadanya. Jadi dia pun sedikit sayang kepada si Pang Han. Dan kelihatan si bayi tersebut akan memberitahukan sebuah rahasia kepada si Pang Han. Dan si bayi tersebut langsung mengajak si Pang Han untuk melihat batu yang indah di dalam gua. Serta si bayi tersebut langsung mengajak si Pang Han untuk melihat batu-batu indah tersebut. Namun kelihatan di atas bukit sang mata-mata Erchong dan si iblis Muming terus menggerakkan matanya. Dan terus melihat kepada mereka semua. Dan tentunya si Pang Han dan juga si bayi itu. Menurut mereka berdua bahwasanya benar-benar saja sang MC kita atau sang pemeran utama kita, si Pang Han telah berhasil membunuh iblis dari alam Avatar. Dan menurut mereka berdua, sang iblis-iblis jahat si Pang Han sudah melebihi dari kekuatan senior Ye nantian. Dan si Pang Han juga bahwasannya dia telah mendapatkan satu orang anak kecil di sampingnya yang mendampingi yang berasal dari sekte Kunsing. Jadi si iblis tersebut tidak menyangka bahwasannya si Pang Han berhubungan baik dengan sekte Kunsing. Dan mereka pun terus membacot dan mereka berdua pun terus mengintai kepada si Pang Han dan kawan-kawan. Namun di sisi lain kelihatan Sin berpindah yang mana si nona iblis jahat sudah dirantai spiritual oleh si naga Yan. Dan dirantainya di tengah-tengah pulau ya geng. Tiba-tiba datanglah si naga Ajure yang langsung menghampiri kepada iblis tersebut. Dan si naga Ajure merupakan naga penunggu sungai suci Huang Kuat. Lalu melihat naga tersebut, sontak iblis itu tidak mungkin ya geng dikarenakan sungai suci berada di bawah tangan milik sekte iblis jahat. Kelihatan si iblis Moklin itu, si nona iblis bumi meminta kepada si naga Ajure yang ada di depannya untuk melepaskan dirinya dari cengkaman rantai spiritual. Dan tiba-tiba si naga tersebut kembali berubah wujud. Dan si naga itu kembali memperlihatkan wujudnya yang biasa-biasa lagi. Kelihatan dia adalah naga Yan. 早在几千年前就被黄泉，不然我定教你。我就是黄泉圣河的主。
我要挣扎。 Dan mereka pun terus mengobrol di tempat tersebut membahas garis keturunan Huang Quan yang agung. Kelihatan pula si naga Yan memperlihatkan jimat lupa emosi yang langsung diarahkan kepada si Nona Iblis Moklin. Sehingga si Nona Iblis Moklin hilang emosinya. Dan si naga Yan merubah pikiran buruk dari si Nona Iblis Moklin. Sehingga pada kesempatan hari ini si Nona Iblis Moklin menjadi mayat hidup. Dan akan mampu mengikuti si Panghan selama masa perkembangan si Panghan. Dan si naga Yan pun langsung ingin meninggalkan sembari membacot bahwasannya si Moklin jadilah pelayan Panghan yang baik. Dan jikalau jadi pelayan yang baik, maka di masa depan si Moklin akan menjadi masa depan yang begitu emas sehingga tidak terbatas. 我的主人，心念一动，要是表现得好，后会感激我的。 Lalu menurut si naga Yan, kelak dia akan berterima kasih kepada si naga Yan. Nah geng, sedikit informasi kepada kalian semua bahwasannya sang iblis yang asalnya jahat yaitu si Moklin sekarang mah sudah menjadi baik dan akan menjadi pengikut si Panghan berkat bantuan si naga Yan yang telah memberikan perubahan signifikan kepada dirinya. Singkatnya cerita Sin kembali berpindah kepada sang pemeran utama kita Panghan yang ditemani bersama si boneka dan juga si bayi. Kelihatan si Panghan sedang berkultivasi terus-terusan di tempat tersebut. Lalu si naga Yan ia terus menemani dari alam dalam Huang Quan. Dan si Panghan pun terus berkultivasi di kolam pemandian. Kelihatan ia pun dibakar oleh api spiritual. Kelihatan si boneka milik si Panghan ia membawakan jimat tak kasat mata. Dan si naga Yan terus memberikan kobaran api spiritual kepada si Panghan. 带来的好处也无法说内脏，塑形体更能助。 Dan si Panghan pun ia terus menyempurnakan serta dibantu oleh gelang mistik milik si bocil. Kelihatan si bocil itu terus tertidur pulas ya geng, akibat efek dari pil milik si Panghan. Namun sang pemeran utama kita Panghan kelihatan ia terus berlatih dengan sekuat tenaga dan dibantu dengan kekuatan lautan kesadaran. Dan kelihatan si Panghan dia berhasil melahirkan kekuatan supernatural dan menjadikan Panghan bisa menerobos ke alam avatar tingkat pertama, yaitu dengan kekuatan alam supernatural ya geng. Dan ia pun berhasil dengan cepat menembus kekuatan ilahi dengan segala zaman. Sehingga di sisi lain iblis-iblis jahat itu melihat perkembangan si Panghan yang sudah berhasil masuk ke alam avatar. Dan si Panghan menjadi seorang yang lebih kuat dan hebat lagi. 法力，琪琪，不用做多余的动作。师兄，糟了，安抚黄念图，不跟我回山吧。哦，我自然不能吝啬。方寒，你很不错。可恶！给你们了。与世长存。爷，你我不过是去喝了口水。达到如今的地步，这两柄疾风魔刀，回去之后就说他们的生死就在我一念之灵。以后。 Scene awal ini dimana kelihatan yang mana sang pemeran utama kita Panghan dia dikontet terus oleh si Mukming dan si Erchong, dan bahwasanya menurut dua iblis jahat itu mereka berdua melihat si Panghan mengeluarkan fluktuasi kekuatan supernatural dari alam avatar yang begitu kuat dan menyeramkan sehingga tidak disangka-sangka menembus alam avatar. Dan kelihatan si iblis Erchong ia pun ingin pergi dari tempat tersebut, namun si iblis Mukming menjegal terhadap si Erchong dikarenakan jangan bertingkah semena-mena. Namun kelihatan si Panghan ia melihat dan sudah berada di belakang dua iblis suruhan itu. Lalu kelihatan kedua iblis itu berpura-pura ya geng di hadapan Panghan dikarenakan ketahuan dan tertangkap basah oleh si Panghan atau sang MC kita. Lalu pada akhirnya si Panghan langsung menendang iblis tersebut ke bawah dan ke arah si bayi misterius Xingyun itu. Kelihatan si Panghan langsung berterima kasih kepada si bayi misterius Xingyun dan tentang bantuan dan menjadikan si Panghan menembus ke alam avatar.
这2个人你啦。 Lalu pada akhirnya pula Pang Han langsung memberikan kembali gelang spiritual itu kepada si bayi Xingyun. Dan jikalau saja menurut si bayi itu jikalau ibunya tidak marah, maka dia akan memberikan gelang tersebut kepada si Pang Han. Lalu pada akhirnya si bayi tersebut kelihatan lari dari tempat tersebut, lari kecil-kecilan mengejar kepada gelang itu. Dan dikarenakan takutnya ibunya akan keluar dari persinggahan dan pengasihannya. Namun saja kelihatan si Pang Han langsung menggendong kepada si bayi tersebut. Dikarenakan gelang milik si bayi itu begitu misterius ya geng. Dan langsung berbicara langsung kepada Pang Han dan juga si bayi Xingyun. Hingga kelihatan si bayi tersebut langsung berkomunikasi ya geng. Dan mengobrol-ngobrol bersama sang ibu yang berada di dalam gelang. 娘亲生气，这镯子就送你啦。他说你是我全心门的弟子。全图的是，不是你。此间的一枚星斗巨法丹，正好。 Dan Xingyun pun mengatakan bahwasannya sekarang itu rumor-rumor beredar di luar sana. Bahwasannya ada kabar bayi Haichen itu telah mendapatkan gambar naga pasif yang begitu kuat. Bahkan saja makhluk abadi dan iblis sedang mencarinya juga, dan ia merupakan murid dari sekte Sun Xing. Lalu menurut bayi Xingyun, ibu dan ayahnya sangat sibuk di alam sana, dan sang anak ajaib itu ingin membawa ibu dan ayah kembali ke alam yang nyata. Namun sayangnya dan sayang, menurut sang ibu yang ada di dalam gelang spiritual itu kelihatan, dia mengatakan bahwasannya mengenai gambar naga pasif bukanlah sesuatu hal yang biasa dan bisa diatasi semena-mena. 娘亲要出关啦，大家都在找她。哇，素素，看来羽化门又多了的一枚星斗巨法丹。 Lalu kelihatan sang ibu pun langsung mengajak kembali kepada si bayi spiritual atau bayi yang misterius Xingyun itu untuk segera ikut bersamanya ke gunung dan melupakan semua tentang keburukan. Dan sang ibu mengetahui bahwasannya sepertinya anak dari sekte Yuhua telah mendapatkan dan diselamatkan oleh murid sejati yang sangat berbakat, yaitu Pang Han. Dan ia telah menyelamatkan sang anak itu. Sehingga kelihatan sang ibu yang ada di dalam gelang kelihatan memberikan eliksir ajaib atau batu spiritual ajaib kepada sang MC kita Pang Han. Dan eliksir itu pengumpul bintang ya geng, dan baru saja disempurnakan oleh sang ibu dari Xingyun itu. Lalu menurut sang ibu eliksir itu bisa memperkuat dan mempertajam pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi milik si Pang Han. Sehingga Pang Han berlangsung berterima kasih kepada si Nyonya Master Bintang atau sang ibu dari si bayi ajaib Xingyun. 俺知道错了。主夫人5年之后的群仙大会，陈师傅的遗体，放人之心不可无。 Hingga cerita kelihatan si bayi itu langsung tersedot kembali ke dalam gelang spiritual. Hingga sang ibu dan Xingyun itu ia berpesan kepada Pang Han bahwasannya dia harap 5 tahun lagi mereka akan bisa bertemu di majelis makhluk abadi. Hingga akhirnya kedua orang pun langsung menghilang ya geng dari tempat tersebut tanpa jejak. Sehingga Pang Han pun langsung bertanya-tanya tentang majelis makhluk abadi itu yang dijelaskan oleh sang ibu dari Xingyun. Kelihatan si Nagayan, ia pun langsung datang menghampiri kepada Pang Han dari belakang Pang Han. Si Nagayan menjelaskan bahwasannya majelis makhluk abadi adalah tempat pertemuan besar-besaran yang diselenggarakan 10 sekte abadi setiap 60 tahun sekali. 群仙大会，之前处理的黄泉图内比较稳妥。门内弟子，如今竟敢算计到。 Lalu menurut Pang Han, untuk saat ini kelihatan langsung mengobrol kepada si Nagayan. Yang penting mereka sekarang mengurus segera jenazah Master Bayi Haichan. Dan dengan baik-baik pokoknya. Dan kelihatan Pang Han melihatkan benda spiritual yang diberikan oleh sang ibu dari si anak ajaib Xingyun itu. Dan pada akhirnya kelihatan mereka berdua pun langsung mendekati kepada sang iblis-iblis Jat Air Chong dan Mukming. Dan iblis-iblis mata-mata itu ya geng. Dan kelihatan Pang Han langsung menanya
menanyakan apa maksud mereka berdua datang ke tempat tersebut. Lalu menurut sang iblis, mereka berdua pun datang ke tempat tersebut hanya untuk berlatih. Dan pura-pura saja ya geng. 这2个人只是来地里历练，是叶南天与我们17位人，只恨实力。 Dan kelihatan Pang Han pun tidak percaya sama sekali terhadap kata-kata dari dua iblis tersebut. Dan Pang Han akan memberikan satu kesempatan lagi untuk berbicara di depannya. Dan harus berbicara dengan baik-baik ya geng kepada Pang Han mah. Jadi si Pang Han memberikan juga kepada mereka berdua untuk berbicara dengan baik dan berpikir sebelum berbicara. Lalu pada akhirnya kelihatan kedua iblis jahat itu, Erchong dan Mukming, Yal mengakui kesalahan bahwasannya Ye Nantian dia telah memerintah kepada mereka berdua untuk memata-matai kepada Pang Han dan mengintai seluruh kegiatan Pang Han. Pada akhirnya si dua iblis tersebut langsung menjelaskan kepada Pang Han ya geng seluruh aib dan keburukan serta kejahatan senior Ye Nantian. Kelihatan kedua iblis tersebut yang sudah merasa geram terhadap senior Ye Nantian juga. Dan kelihatan kedua iblis tersebut juga ia sudah merasa geram ya geng terhadap semua hal yang terjadi saat ini. Dan kelihatan mereka pun akan langsung melaporkan perilaku kepada ketua penegak hukum di sekte Yuhua. Namun sayangnya mereka berdua pun masih lemah dan masih kekurangan kekuatan. Dan kelihatan si Pang Han langsung mengeluarkan kedua pocor spiritual dan langsung dilesatkan ke arah dua iblis tersebut. Sehingga dua iblis tersebut pada akhirnya langsung akan tunduk terhadap perintah senior Pang Han. Dan kelihatan pada akhirnya senior Pang Han pun langsung memberikan dua pedang iblis angin puyuh sebagai hadiah ketundukan kepada diri Pang Han. Dan kedua iblis tersebut dia berjanji mulai sekarang dia akan mengikuti kepada perintah si Pang Han. 让他知道一个念头，叫好。 Pada akhirnya pula iblis-iblis itu langsung kabur ya geng meninggalkan si Pang Han dari alam bawah atau dari tempat tersebut. Dan dikarenakan si Pang Han sudah mengetahui rencana buruk dari sang pengkhianat Nantian, kelihatan si Naga Yan kembali mendekati kepada si Pang Han dan kelihatan ngobrol-ngobrol ya geng langsung bersama si Naga Yan. Dan si Naga Yan kembali memperlihatkan sang iblis yang awalnya jahat sekarang menjadi baik dan tunduk kepada Pang Han. Dikarenakan si Naga Yan telah menambahkan jimat lupa emosi kepada diri iblis Moklin itu. Hingga pada akhirnya sang iblis Moklin berkata kepada Pang Han bahwasannya semoga Kaisar Pang Han bisa menyatukan akselerasi di masa depan dan hidup abadi bersama sekte iblis. 便可直接击上帝君，是我。 Namun kelihatan si Pang Han ia tidak mau dipanggil kaisar ya geng dikarenakan menurutnya takutnya orang lain bermaksud lain kepadanya. Lalu menurut si Naga Yan kepada kesempatan hari ini dia bukan lagi Moklin ya geng iblis-iblis jahat itu. Tetapi dia sudah diganti namanya dengan Pang Xiaolin. Dan sebutan yang bagus ya geng sekarang mah karena sudah menjadi murid atau pelayan sang pemeran utama kita Pang Han. Dan menurut si Pang Han sekarang sudah menjadi pelayan, maka dia harus memanggil kepada Pang Han dengan nama Tuan Muda dengan begitu sopan. Kelihatan Pang Xiaolin, ia pun langsung berubah wujud ya geng menjadi wujud cewek cantik berjubah merah atau berbaju merah. Hingga pada akhirnya singkatnya cerita, mereka semua pun langsung pergi dari alam bawah. Dan tentunya Pang Han dan juga Naga Yan dan juga Pang Xiaolin. 来这儿可得好好逛逛。 Lalu Sin pun beranjak pindah pada kesempatan hari ini. Kelihatan di dinasti Dali Provinsi Longyuan, para tamu-tamu agung sudahlah lengkap. Kelihatan Pang Han dan juga Pang Xiaolin sudah berada di tempat tersebut. Kelihatan mereka berdua langsung memakan-makan di restoran.
restorannya juga restoran ternama ya geng, bintang 5. Lalu menurut sang pelayan bahwasanya keluarga Pang baru saja melahirkan makhluk abadi. Dan akhirnya si Pang Han pun langsung ngobrol-ngobrol ya geng bersama si Pang Xiaolin. Dan mereka berdua langsung melihat dari jendela ke bawah bahwasanya ada keributan di luar ruangan yang menurut si Pang Han mereka semua adalah budak-budak biasa. Yang kelihatan si Pang Han pun terus bercerita bersama Pang Xiaolin ya geng. 可惜那天我离得太远。肉菜而养马，我只剩下1捧。烈士命，何况Yang kelihatan si Pang Han pun terus bercerita bersama Pang Xiaolin ya geng, menceritakan tentang hukum-hukum dan dia bahwasannya telah terlahir dari keluarga yang mengalami segala macam penindasan. Karena Pang Han terlahir dari keluarga yang miskin. Dan jadi kesempatan hari ini banyak hal-hal yang sudah terjadi kepadanya, menjadikan diri Pang Han lebih banyak perjuangan untuk hidup di keluarga Pang. Lalu singkatnya cerita, mereka pun langsung keluar ruangan ya geng, yaitu Pang Han dan juga Pang Xiaolin. Lalu Pang Han dan juga Pang Xiaolin dikejutkan dikarenakan ada harta karun yang melayang-layang. Menurut si Pang Xiaolin, harta karun yang melayang itu adalah harta karun sekte Tianju. Lalu menurut si Pang Han, bagaimana harta karun bisa tiba-tiba muncul ya geng di hadapan mereka atau di tempat tersebut. Lalu menurut si Pang Han pada kesempatan hari ini tidak perlu mencari masalah lagi. Mereka berdua pun langsung loncat ya geng untuk mengejar kepada harta karun yang melayang-layang di atas langit. 既然是空的，已经被魔道所得。你不心疼月儿了？人家了不起，你的下者。就让我来助你一程。呸！你怎么来了？我呢？你什么时候能出关啊？仰仗他人，后谁胜谁负，到时候就让我来助你一程。具法丹，起！见过龙轩事情。 Scene awal ini di mana cerita di Sungai Kedalaman Naga Provinsi Longyuan, kelihatan sang pemeran utama kita Pang Han ditemani bersama si pelayan Pang Xiaolin dan mereka berdua menuju gua spiritual yang ada di tempat tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita Pang Han kelihatan dia meminta maaf karena telah terjadi hal yang di luar dugaan atau di luar nalar. Kelihatan ia pun bersimpuh di tempat tersebut kepada arwah Bai Haichan. Lalu menurut si Nyonya Pang Xiaolin, dia pun bertanya-tanya tentang Bai Haichan. Dan menurut Pang Xiaolin, sekte iblis dia mencari keberadaan Bai Haichan saat ini. Dan dia pun tidak menyangka bahwasannya Pang Han dia berhasil menemui ajalnya di tempat tersebut. Kelihatan menurut sang Pang Xiaolin, menurut sekarang jenazah Bai Haichan telah hilang secara misterius. Dan Pang Xiaolin pun menanyakan apakah Pang Han akan ada hal yang aneh dari kejadian tersebut. Dan si Pang Han pun tidaklah gentar sama sekali bahwasannya apanya yang aneh terhadap jenazah Bai Haichan. Lalu menurut si Nona Pang Xiaolin bahwasannya semua pertanda buruk itu telah jatuh ke tangan sekte iblis. 白海禅师傅， 不觉得奇怪吗？夺回尸体，其中 当做驴肝肺。 Dan langkah selanjutnya mereka adalah merebut kembali jenazah Bai Haichan. Maka dengan begitu mereka pun bisa menjaga rahasia jenazah Bai Haichan. Namun menurut si Pang Han, jangan bilang sekte iblis telah mengambilnya dikarenakan semua itu tanpa ada bukti yang begitu kuat. Jadi mereka tidak tahu siapakah yang masuk dan mengambil jenazah Bai Haichan. Dan untuk mengungkapnya mereka mempunyai resiko yang berbahaya. Kelihatan Pang Han sedikit menghina kepada si Nona Pang Xiaolin bahwasannya lah sok pintar saja di hadapan Pang Han. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun langsung kembali pergi meninggalkan tempat tersebut atau meninggalkan Sungai Kedalaman Naga Provinsi Longyuan. 还会让自己深陷其中。 你
Scene kembali beranjak pindah di mana pada kesempatan hari ini di puncak Jialan terlihat sang orang nona manis yang bernama Su Yu'er. Kelihatan ia lagi bermain kecapi melodi spiritual. Dan si nona cantik Su Yu'er ini berasal dari murid internal sekte Yuhua ya geng. Namun tiba-tiba pas dia lagi main kecapi, sontak ia pun langsung dihempaskan oleh salah seorang senior bernama Long Xuan, masih dari murid internal sekte Yuhua. Dan kelihatan Long Xuan begitu kuat ya geng dan gagah sehingga si nona cantik Su Yu'er ini berhasil terhempas-hempas oleh kekuatan Long Xuan. Dan kelihatan di tempat tersebut ada pergetrengan antara satu perguruan ilmu bela diri. Dan menurut Long Xuan, Su Yu'er dia kembali kalah dikarenakan bahwasannya dia masih lemah ketika diserang oleh Long Xuan. Lalu kelihatan pula menurut si nona cantik Su Yu'er bahwasannya sang senior selalu menindas kepada orang yang lemah dan dia akan melaporkan hal tersebut kepada sang senior Jialan. Lalu menurut Long Xuan sebaiknya si nona Su Yu'er ini sebaiknya untuk segera naik ke tingkat ranah ke-10 dan bisa meningkatkan kultivasi fisiknya sebelum daftar pertempuran Sanhe. Dan semua itu adalah instruksi pribadi dari senior Jialan, ucap si nona Long Xuan. Dan jikalau pada kesempatan hari ini dia akan melapor kepada sang senior, bukanlah waktu yang tepat untuk melapor. Namun menurut si nona cantik Su Yu'er ini, menurutnya dia pada kesempatan hari ini hanyalah lelah semata. Dan pada akhirnya Long Xuan akan memberikan waktu untuk beristirahat kepada si nona Su Yu'er itu. Dan diberikan waktu untuk libur setengah hari saja. Mendengar hal tersebut sontak dia pun langsung ingin pergi dan kabur dari tempat tersebut. Bahwasannya dia ingin nongkrong dengan sang pemeran utama kita Pang Han, si tampan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si nona Long Xuan ingin ikut bersamanya juga. Dan menurut Su Yu'er, daftar Sanhe itu penting kepada dirinya dan malahan dia sedikit ngobrol-ngobrol kepada sang senior Long Xuan. Dan untuk sang senior Long Xuan, hal itu tidaklah perlu membuang-buang waktu menemani kepada dirinya. Dan menurut si nona Long Xuan tidak apa-apa untuk menemani sang nona cantik dikarenakan Pang Han telah melindungi seorang gadis cantik Su Yu'er ini dari medan perang iblis surgawi. Jadi dia harus mengungkapkan rasa terima kasih kepada sang diri MC kita Pang Han. Dan mendengar kata-kata tersebut sontak si nona Su Yu'er akhirnya dia akan pergi bersama-sama untuk menuju kepada sang pemeran utama kita Pang Han. Dan pada kesempatan hari ini Pang Han ia sudah berada di tempat kultivasinya. Dan Pang Han ia langsung melihat eliksir bintang pengumpul makna dari sang ibu si bayi ajaib Xing Yun. Lalu menurut si Nagayan ia telah memeriksa eliksir benda tersebut dengan baik. Dan tentunya betul. Dan benda tersebut dalam kondisi aman, ucap Nagayan. Dan menurut si Nagayan juga setelah Pang Han berhasil menyelap eliksir bintang mana itu, maka dia akan memurnikan kekuatan supernatural lagi. Dan Pang Han akan mendapatkan kekuatan yang begitu kuat setara dengan 100 kuda. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Pang Han dan si Nagayan ia terus menyempurnakan eliksir spiritual pemberian dari sang ibu Xing Yun itu. Kelihatan si Nagayan membantu dan serta menemani si Pang Han dengan menyalurkan energi spiritual ke dalam diri si Pang Han. Lalu di sisi lain senona Pang Xiaolin kelihatan mempunyai waktu yang tepat dikarenakan dia tidak ada yang memperhatikan kepada dirinya. Dan dia pada kesempatan hari ini ia akan menyebarkan berita kepada orang-orang. Dan kelihatan ia pun langsung kabur dari tempat tersebut.
Lalu kelihatan di sisi lain dua orang nona cantik yaitu Su Yu'er dan juga Long Xuan kelihatan sudah mendekati kepada tempat kultivasi Pang Han. Dan kelihatan mereka berdua pun sudah merasakan ada orang-orang yang mengintai kepada mereka berdua. Sontak si nona Long Xuan memberhentikan Su Yu'er yang berjalan sedikit kencang di depannya. Dan mereka dikarenakan mereka merasakan ada iblis yang akan menghalanginya. 巨罚单，师姐陪我教你，还不鬼鬼祟祟，一看就不是。确认一下。 Kelihatan si nona Su Yu'er ia pun memanggil kepada iblis itu yang mengumpat di belakang pohon. Dan kalau tidak keluar maka mereka berdua akan menangkap iblis tersebut. Hingga pada akhirnya sang iblis tersebut atau sang pelayan sang MC kita Pang Han kelihatan Pang Xiaolin pada kesempatan hari ini langsung keluar dari tempat tersebut atau dari tempat mengumpatnya. Dan langsung mengobrol bahwasannya mereka berdua bisa menyadari ada Pang Xiaolin di tempat tersebut. Dan mereka berdua begitu hebat sekali ucap Pang Xiaolin. Dan pada akhirnya mereka berdua pun langsung menanyakan siapa nona cantik yang ada di depannya. Dan menurut Pang Xiaolin dia adalah pelayan si Pang Han. Lalu kelihatan Pang Xiaolin memerintah kepada mereka berdua untuk minggir dari hadapannya. Sehingga kelihatan pada kesempatan hari ini di tempat tersebut ada sedikit adu kekuatan dan adu ucapan. 你是何人？认一下吧。 Dan menurut si nona cantik Su Yu'er, tak mungkin si Pang Han yang tampan mempunyai pelayan sama sekali. Dan ucap senior Long Xuan, jikalau dia adalah pelayan Pang Han, maka ikutilah bersamanya untuk menemui Pang Han saat ini guna untuk mengkonfirmasi bisnis. Dan kelihatan di tempat tersebut ada sedikit langsung baku hantam kekuatan serangan. Namun syukur sang senior Pang Han langsung datang menghampiri dan menengahi serta menahan kepada mereka yang ingin berbaku hantam. Dan sang pemeran utama kita Pang Han langsung menyapa kepada sang senior Long Xuan. Kelihatan sang senior Long Xuan ia kelihatan langsung menanyakan kepada si Pang Han bahwasannya pelayan si Pang Han cukup mengesankan sekali. 确认一下，鱼儿小心，他是魔族。方寒，姐，唐突出手。 Dan menurut Long Xuan, Pang Xiaolin masih butuh bimbingan yang tepat dari diri Pang Han. Dan kelihatan menurut si Long Xuan atau si nona cantik, tindakan dia sedikit impulsif terhadap Pang Han. Dan dia pun langsung meminta maaf kepada Pang Han. Namun menurut si Pang Han jangan dibahas tentang hal tersebut mah, dikarenakan kedisiplinan Pang Han yang sangat rendah dan begitu lemah. Hingga pada akhir perkataan mereka, Pang Han pun langsung mengajak mereka semua untuk mengikuti si Pang Han. Hingga akhirnya Pang Han pun pergi menuju gubuk miliknya itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini mereka langsung ngobrol-ngobrol di meja yang sudah disiapkan, yaitu mengobrol tentang situasi di alam avatar atau di alam bawah. Kelihatan si pelayan Pang Xiaolin ia pun langsung melayani terhadap Pang Han dan juga sang senior Long Xuan. 方师弟，能恢复如初。方寒不能接受。龙玄师姐这么强，姐姐，你就放心吧。 Dan kelihatan si Pang Han langsung diberikan eliksir spiritual lagi oleh si nona Long Xuan. Namun kelihatan Pang Han ia akan sedikit tidak bisa menerima eliksir tersebut. Tetapi menurut si nona cantik Su Yu'er ia langsung memberikan dan harus menerima barang tersebut. Dikarenakan menurut Su Yu'er si nona Long Xuan begitu kuat sekali dibanding Pang Han. Pada akhirnya Pang Han pun langsung mengambil eliksir tersebut. Hingga singkatnya cerita scene pun berpindah di mana pada kesempatan hari ini di alam yang begitu jauh. Kelihatan si nyonya cantik mengabarkan kepada si nona Pang Qingwei bahwasannya daftar Akademi Sanhe akan segera dimulai. Dan kelihatan ia pun langsung memanggil Pang Qingwei untuk keluar dari kultivasinya. Dan dia mengabarkan bahwasannya Pang Han selalu menyendiri dan berkultivasi. 姐姐，道门派重视，才能在这仙道之中。倒是离群索居，谁的面子都不给。 Lalu akhirnya Pang Qingwei pun langsung keluar dan menurut si Pang Qingwei, kandidat paling menjanjikan dari puncak Jidian untuk promosi menjadi murid sejati adalah Pang Han. Dikarenakan dia telah berhasil menerobos ke alam avatar
Dan kelihatan di akhir-akhir perkataan mereka berdua, dia pun atau si nyonya-nyonya cantik itu langsung melaksanakan aktivitasnya masing-masing kembali. Dan pada akhirnya kelihatan si Nona Pancing Wei kembali mengeluarkan pecut spiritual miliknya. Dan bahwasannya dia tidak mungkin akan bisa membantu kepada si Pang Han hari ini juga. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, see you next di video pembahasan.